channel kami yaitu Ceris, cerita nggak wis. Ya, kali ini saya dan juga teman-teman saya mau melakukan kunjungan industri, tepatnya di UMKM pembuatan emping. Di sini saya berada di Jalan Skargayam, RT 4 RW 2 Kelurahan Tonatan. Dan dulunya di Jalan Skargayam ini, atau orang-orang itu bisa menyebutnya dengan Etan Gayam, itu mata pencariannya masyarakat sebagian besar itu yaitu membuat emping. Tetapi karena perkembangan zaman, jadinya yang membuat emping di sini itu semakin berkurang karena beberapa faktor. Karena sudah ada yang meninggal dan juga sudah tua. Jadi begini, saya itu sebenarnya asalnya itu di sini, dan kebetulan nenek saya dulunya itu bekerja sebagai pembuat emping. Jadi setiap pagi sekali itu nenek saya itu sudah membuat emping. Kenapa kok dibuatnya pagi-pagi sekali? Karena emping itu kan harus dijemur dahulu kan, jadi membutuhkan sinar matahari. Jadi kerjanya itu harus pagi-pagi sekali. Teman-teman sudah tahu belum emping itu apa? Belum, Kak. Kasih tahu dong. Jadi emping itu adalah makanan cemilan yang terbuat dari bahan baku melinjo. Ini untuk game apa? Udah ada bayangan atau belum soal emping? Jadi gini, emping itu berbentuk bulat atau bundar atau lingkaran dan bertekstur. Ada yang ukurannya kecil, ada yang ukurannya besar. Dan kalau sudah diolah atau digoreng itu biasanya itu ada yang original, ada yang rasanya asin. Tetapi kalau sekarang itu sudah berinovasi, ada yang manis, ada yang pedas, kayak dicampur gula-gula. Itu biasanya tuh empingnya kecil-kecil gitu, yang dibuat manis atau pedas yang ada gulanya itu. Dan saya tuh sangat suka sekali dengan emping seperti itu. Dan kali ini saya tuh berada di salah satu tempat produksi emping yang ada di Jalan Skargayam. Yuk kita lihat ke dalam untuk melihat pembuatan emping lebih dalam lagi dan juga seputar perempingan. Jadi jangan kemana-mana ya teman-teman semuanya, pantau terus video ini. Let's go! Nah, jadi ini teman-teman, proses pembuatan emping melinjo tepatnya di Desa Tonatan, Ponorogo. Sebelum diproses untuk dimasak, melinjonya dikupas dahulu. Setelah melinjo dikupas, dimasukkan ke dalam wajan kreweng yang berisikan pasir. Jika melinjonya udah panas, maka diturunkan dan ditumbuk dengan batu. Nah, itu gunanya agar kulit melinjo yang bagian dalam itu terkelupas ya guys. Setelah terkelupas, ditumbuk lagi biar jadi gepeng. Nah, setelah itu melinjo yang udah gepeng dijemur ya guys. Melinjo yang udah dijemur jadinya seperti ini guys. Jeng jeng jeng, ini dia emping melinjo yang udah matang. Ya teman-teman, kali ini saya berada di pembuatan emping. Jadi saya sebenarnya tidak sendiri, tetapi dengan mbak-mbak dan juga mas yang membuat gitu. Boleh perkenalan mbak, namanya siapa? Mbak Lintang. Ya, namanya Mbak Lintang. Ini kami mau bertanya soal sesuatu, soal perempingan mbak. Boleh? Apa yang ditanyakan? Jadi mbak, pertanyaan yang pertama, sejak tahun berapa ibu menekuni dalam pembuatan emping? Sejak tahun 2023. Sudah 1 tahun. Yang kedua, bagaimana proses dalam pembuatan emping? Proses yang pertama, mengupas melinjo yang masih ada kulitnya itu, lalu Gelar. tapi selama 3 hari. Terus itu udah 3 hari, terus jadi kayak gini kan, udah nggak basah lagi toh, nggak lembab. Terus digoreng di pasir, terus kalau udah mateng dicecek kayak gini, terus didodok. Lalu pertanyaan ketiga, untuk bahan baku pembuatan emping yaitu hijau dari kebun sendiri atau membeli dari orang? Membeli dari orang. Biasanya di mana mbak itu? Biasanya posting di grup jual beli Ponorogo atau mana itu, pokoknya Facebook toh, dicantumkan nomor WA, cari melinjo terus saya cantumkan nomor WA saya, terus
Ya itu penting dikabari, ada yang ngabari, ada yang nawarin dagangan gitu. Jadi itu pembeliannya random ya Mbak? Jadi Iya. bukan nggak ke orang yang itu aja. Iya random. Iya. Lanjut pertanyaan keempat, untuk sekarang ini harga emping per kilogram itu berapa, baik yang dalam ukuran besar maupun kecil? Kalau orang kecil kayak gini ya sekitar 75, yang sedang ya 75, kalau yang besar ya sekitar 100.000. Tapi nggak pernah bikin yang besar. Dan yang terakhir, apa tantangan dalam pembuatan emping ini? Tantangannya kalau nggak ada pinjolnya kan pinjolnya dari pohon, nggak bisa bikin sendiri gitu loh maksudnya. Nah jadi kadang itu musiman jadi nggak ada gitu, kadang kehabisan, kesulitan mendapatkan bahan gitu, kadang. Itu aja. Mungkin berarti tantangannya hanya soal bahan bakunya ya Mbak ya? Iya. Karena pembuatannya manual ya apa ya, Panas gitu ya? Panas. Kemudian kalau satu harinya itu bisa memproduksi berapa kilo Mbak untuk pembuatan empingnya itu? 3 kilo. 3 kilo itu untuk berapa melinjo kalau 3 kilo itu? 6 kilo, 6 kilo yang 6 kilo kelapa. 6 kilo kelapa. Yang itu pas itu namanya kelapa. Oh, kelapa namanya. Kalau masih ada kulitnya biasanya kan melinjo gedong gitu. Iya. Nyebutnya. Kalau kayak gini yang udah kayak gini namanya kelapa. 3 kilo emping itu 6 kilo kelapa ini. Jadi banyak ya kan ukuran kelatanya ya. Iya, 2 kilo kelapa ini jadi 1 kilo emping. kurang lebih Kurang lebih jadi 1 kilo emping. dan kurang kadang Tergantung banyak kalau kurangnya. minjunya masih apa? Baru itu biasanya cuma jadi 9 on. Kalau minjunya udah lama itu ya biasanya 1,5 kilo on. Biasanya 1 kilo on. Oke, terima kasih Kak atas ilmunya dan semoga bermanfaat bagi kita semua tentunya. Jadi teman-teman, untuk emping ini itu merupakan makanan tradisional, ya, merupakan makanan tradisional yang tentunya itu wajib dilestarikan oleh warga Indonesia. Jadi ayo sama-sama kita melestarikan produk dari Indonesia yaitu emping dan membangun UMKM di Indonesia. Sekian Ceriwis, cerita gak uis-uis dari saya dan juga kelompok saya. Sampai jumpa di Ceriwis season selanjutnya. Dadah.